Assalamualaikum, my lovely student. How are you today? Well, our topic today is skimming and scanning. Nah, apa sih yang dimaksud dengan skimming dan scanning? Dan apa perbedaan antara keduanya? Serta bagaimana cara untuk mencobakannya? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dan nanti kita akan berikan contohnya. Nah, sebelum kita lanjut, silakan tekan dulu tombol subscribe, like, comment, and share. Well, my lovely students, skimming and scanning merupakan teknik membaca cepat. Nah, teknik-teknik ini sangat bermanfaat untuk membaca, baik itu membaca buku, membaca artikel, membaca soal yang terkait dengan teks nantinya. Oke, sekarang kita lanjut apa yang dimaksud dengan skimming dan scanning. Skimming and reading are reading techniques that use repeat eyes movement and keyword to move quickly through text for slightly different purposes. Jadi, skimming dan scanning ini adalah teknik membaca. Teknik membaca yang menggunakan kecepatan mata dan kata kunci untuk berpindah secara cepat melalui teks ya dengan berbagai tujuan. Jadi, skimming dan scanning ini yang dipentingkan adalah keahlian berpindah matanya dari atas ke bawah teks. Nah, kita lihat perbedaannya. Skimming is reading rapidly in order to get general overview of the material. Sedangkan scanning is reading rapidly in order to find specific fact. Jadi skimming ini adalah membaca cepat yang tujuannya untuk mencari ya atau untuk mendapatkan gambaran umum dari sebuah materi atau dari sebuah bacaan. Misalnya ketika kita membaca sebuah artikel, berarti yang kita cari adalah tentang apa sih artikel ini ditulis. Nah, kita hanya mencari inti-inti secara umum saja. Tetapi scanning adalah membaca cepat yang tujuannya mencari spesifik fakta-fakta khusus. Misalnya ada tanggalnya di sana, ada nama orangnya yang kita cari di sana, apa yang dilakukan setelah yang pertama ini, kedua ini. Itu berarti dia sudah lebih spesifik ya. Nah, while skimming tell you what general information is within a section, scanning help you locate a particular fact. Skimming is like snorkeling and scanning is more like field diving. Jadi, ketika kita ibaratkan, kalau skimming ini seperti kita menyelam ya. Kemudian, kalau scanning itu lebih mencari kepada mutiaranya. Jadi memang spesifik yang dicari. Tapi kalau skimming secara umum saja. Oke, my lovely student, dari penjelasan ini bisa dibedakan apa perbedaan skimming dan scanning. Nah, kita lanjut lagi. Nah, my lovely student, di sini kita bisa menggunakan skimming in previewing, reading before you read, reviewing, reading after you read, determining the main idea from a long section you don't wish to read, or when trying to find source material for a research paper. Nah, jadi skimming ini bisa digunakan pada saat preview ya, sebelum membaca. Artinya kita belum membaca semua artikel atau semua tulisan itu, kita skimming saja dulu. Oh, tentang ini ya bacaannya. Jadi membaca sebelum membaca itu namanya. Atau reading after you read. Membaca setelah kamu membaca. Artinya setelah dibaca semuanya, kemudian kita skimming melihat yang inti-intinya. Nah, untuk mencari main idea dari teks yang panjang. Nah, kalau scanning,
Nah, bisa digunakan in research to find particular fact, to study fact heavy topic, and to answer questions requiring factual support. Jadi, scanning ini sudah dijelaskan tadi, kita mencari fakta-fakta yang spesifik, yang tertentu. Jadi, bisa kita gunakan juga untuk menjawab pertanyaan berdasarkan tag. Misalnya dari beberapa pertanyaan itu kita sudah cek, ini menanyakan waktu, ini menanyakan nama orang, kita langsung ke dalam tagnya. Ada nama, ada tanggal, ada hari. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membaca keseluruhan teks itu. Biasanya teknik scanning ini salah satu contoh penggunaannya adalah ketika menjawab pertanyaan pada tag dan juga pada soal-soal TOEFL pada readingnya. Sekarang kita lanjutkan. Skimming to save time. Jadi skimming ini bisa menyebabkan kita menggunakan waktunya membaca itu dengan pendek. Jadi save time, menyimpan waktunya. Nah, caranya bagaimana? Ini bisa kita cobakan. Misalnya kita membaca sebuah karya tulis atau sebuah artikel. Kita bisa baca dulu, read the table of content or chapter overview to learn the main division of ideas. Jadi kita baca dulu table of content-nya, ini bisa berlaku pada buku juga ya. Kemudian bab per babnya ya, apa topik-topiknya, bagian ide-ide utama dari bab per bab saja. Setelah itu, glance through the main heading in each chapter just to see a word or two. Read the heading or chart and tables. Jadi sekilas kita lihat ide utama di setiap bab. Hanya melihat satu kata atau dua kata saja. Kemudian kita membaca heading ya, bagian kepala-kepala saja. Judul-judul dari chart dan tabel. Tabel-tabel yang ada misalnya dalam sebuah bacaan tersebut itu yang kita baca judulnya. Ini judulnya tabel ini tabel apa? Chart ini chart apa? Berarti kan ada penamaan dari masing-masing tabel atau chart itu. Setelah itu, read the entire introductory paragraph and then the first and last sentence only for each following paragraph. Jadi, kalau kelanjutannya nanti kita cukup baca paragraf pembuka ya. Kemudian baca kalimat awal dan kalimat akhir masing-masing dari paragraf. For each paragraph, read only the first few words of each sentence or to locate the main idea. Jadi, pada masing paragraf itu kita hanya baca beberapa kata saja ya, untuk mencari main idea-nya. Mungkin biasanya main idea ini di awal atau di akhir nantinya. Setelah itu, stop and quickly read the sentences containing keyword indicated in boldface or italic. Setelah itu berhenti, kemudian baca cepat kalimat yang berisikan kata kunci. Biasanya ada yang ditebalkan atau yang digaris miring. Nah, itu harus kita baca. Siapa tahu itu kata kuncinya dari bacaan tersebut. Kemudian, when you think you have found something significant, stop to read the entire sentence to make sure. Then, go on to the same way. Resist the temptation to stop to read detail you don't need. Jadi, ketika kita menemukan sesuatu yang menurut kita ini penting, berhenti untuk membacanya, kemudian ambil kalimatnya, yakinkan itu kalau itu memang benar, kemudian kita lanjut lagi. Jadi, jangan berhenti pada bagian-bagian yang tidak kita butuhkan. Read chapter summaries when provided. Nah, terakhir, bacalah bab bagian dari conclusion atau simpulan ya, jika itu memungkinkan. Nah, jadi dengan skimming ini kita bisa lebih cepat untuk membaca sebuah teks. My lovely student, ini bisa kamu cobakan nantinya. Sebelumnya, kita lanjut dulu. Nah, you should slow down in the following situation. Yang harus diingat,
kamu harus slow down. Do you know slow down? Harus pelan-pelan ketika pada kondisi seperti ini. Ketika apa saja? When you skim introductory and concluding paragraph. Jadi agak lambat maksudnya membaca ketika membaca paragraf pembuka dan paragraf penutup, paragraf kesimpulan. Kemudian kita juga harus slow membacanya ketika when you skim topic sentence, ketika kita baca topik sentence-nya, topik kalimat utama ya. Kemudian slow juga ketika menemukan you find unfamiliar word, menemukan kata-kata yang tidak familiar atau yang tidak dikenal. Ya, siapa tahu itu kata kuncinya nanti. Kemudian when the material is very complicated. Jadi ketika skim itu kan main cepat itu jadi agak dikurangi kecepatannya ketika materinya sangat complicated, sangat banyak ya. Nah, ini tips ketika melakukan skim. Next, scanning. Nah, scanning too use keyword and organizational cues. But while the goal of skimming is a bird's eye view of the material, the goal of scanning is to locate and swap down on particular fact. Jadi sudah dijelaskan tadi, kalau scanning kita menggunakan kata kunci dan clue-cluenya. Nah, tapi goal dari skim ini adalah jadi mata burung. Do you know mata burung itu harus lebih tajam melihat materinya itu. Tidak bisa main ambil di atas, ambil di bawah, tidak bisa seperti scanning. Tapi kita harus lebih jeli melihat teks-teks atau kata-kata di dalam teks tersebut. Makanya harus punya bird's eye, mata burung. Jadi kita tahu lokasi-lokasi yang menyimpan informasi-informasi detail. Oke? Nah, gimana cara melakukan skimming? Jadi setelah skimming, kemudian dilakukan lagi dengan scanning. Ya, kita lanjutkan scanning. Bagaimana caranya? Know what you are looking for. Decide on a few keywords or press search term if you will. You will be a flesh and blood search engine. Jadi, yakinkan. Kita harus tahu dulu apa yang harus kita cari. Misalnya, kita butuh tanggal lahirnya. Berarti kita fokus pada angka-angka, kepada bulan, kepada tahun. Atau kita butuh who is. Berarti kita butuh nama seseorang, berarti kita fokus kepada nama-nama yang ada di teks itu saja. Jadi tidak dibaca topik atas dan topik bawahnya tidak perlu. Kemudian look for only one keyword at the time. If you use multiple keyword, do multiple scan. Jadi ketika butuhnya mencari angka, cukup fokus kepada angka saja dulu. Setelah ditemukan baru pindah lagi nanti kepada scan berikutnya. Misalnya butuh nama orang, baru fokus lagi kepada nama orang. Jadi jangan gunakan dua kata kunci dalam waktu yang bersamaan. Nanti akan bikin pusing. Nah, let your eyes float rapidly down the page until you find the word or phrase you want. Jadi ayo, matanya itu harus cepat ya, sampai kita menemukan kata atau frase yang kita inginkan. Selanjutnya, when your eye catches your keyword, read the surrounding material carefully. Jadi, ketika kita sudah menemukan kata kunci, misalnya mencari tanggal lahir, kita fokus ke tanggal. Nah, setelah ketemu tanggal, baru kita lihat kalimat lengkapnya yang ada di awal atau di sebelahnya setelah itu. Siapa tahu tanggalnya bukan tanggal itu yang dimaksud atau tanggalnya yang di paragraf lainnya. Nah, my lovely student, bisa dicobakan kira-kira skimming dan scanningnya? Nah, jadi scanning ini bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Contohnya, guru atau dosenmu memberi sebuah teks, kemudian dia berikan 5 pertanyaan yang terkait dengan teks tersebut.
Nah, sebelum menjawab teks ini, sebelum membaca teks, lihat dulu apa pertanyaannya. Jadi bukan teksnya dulu dibaca baru pertanyaan, tidak, tapi pertanyaannya dulu yang dilihat. Apa yang dibutuhkan? Nomor 1, misalnya dia menanyakan topik paragraf pertama, cukup fokus kepada paragraf pertama saja. Pertanyaan kedua, fokus kepada when, misalnya kapan, berarti pada waktu timingnya saja yang kita fokuskan. Nah, setelah itu look for answer to only one question at a time. Itu ya, lihat pertanyaannya dulu. When you locate a keyword, read surrounding text carefully to see if it is relevant. Jadi sama dengan tadi, setelah kita dapatkan keywordnya, baru baca teks di depan atau setelahnya, apakah itu cocok atau tidak. Kemudian reread the question to determine if the answer you found answer the question. Jadi bacalah ulang lagi pertanyaannya untuk memastikan apakah jawaban itu cocok dengan pertanyaan yang kita ajukan. Oke, my lovely student. Nah, tugasnya kita akan mencobakan skimming dan scanning. Baca artikel The Impact of COVID-19 to Indonesian Education and its Relation to the Philosophy of Merdeka Belajar. Nanti klik linknya di deskripsi ya. Setelah itu cari ide utama, kemudian informasi-informasi penting terkait dampak dari COVID-19 terhadap pendidikan. Nah, jangan lupa hitung berapa lama kamu membacanya dengan cara skimming dan scanning ini. Di bawah ini juga ada linknya, nanti di deskripsi akan ada linknya juga. Oke, my lovely student. Nah, satu lagi yang harus diingat sebelum kita tutup, melakukan scanning atau skimming ini boleh dengan mewarnai hal-hal yang dianggap penting tadi, atau boleh membulatkan, boleh menggarisbawahi, boleh memberikan tanda-tanda, itu silahkan. Yang penting bisa mempermudah memahami sebuah teks atau mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, my lovely students, selamat mencoba. Don't forget to subscribe, like, comment, and share skimming and scanning in Perpisa class, a class for wherever you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.